Bersama Yantos RW Backpacker Channel, YouTuber milenial. Dapatkan informasi yang benar, ilmu yang bermanfaat, dan hiburan yang menyenangkan hanya di channel ini. Baik, kali ini kita memanfaatkan channel ini sebagai media ilmu yang bermanfaat, yaitu pembelajaran kewarganegaraan, melanjutkan dari sesi-sesi yang sebelumnya. Kali ini kita membahas tentang konstitusi. Baik, merujuk kepada pandangan Lord James Bryce, ya, konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan, melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Pendek kata bahwa konstitusi itu menurut pandangannya merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap atau permanen dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. Jadi menurut Lord James Bryce, konstitusi itu adalah kerangka negara, ya, yang diorganisasikan melalui hukum, ya, menetapkan lembaga-lembaga dan hak-hak fungsi-fungsi dari lembaga tersebut. Kita kenal lembaga yang dibentuk oleh konstitusi itu adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Next, definisi konstitusi menurut C.F. Strong, ya. Konstitusi itu merupakan suatu kumpulan azas-azas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya, pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak-hak azazi manusia. Konstitusi macam ini dapat diwujudkan dalam sebuah dokumen yang dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi dapat pula berupa a bundle of separate laws yang diberi otoritas sebagai hukum tata negara. Rumusan C.F. Strong ini pada dasarnya sama dengan definisi Bolingbroke, ya. C.F. Strong ini menganut paham modern secara tegas menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Rumusan yang dikemukakannya adalah konstitusi itu merupakan satu kumpulan azas-azas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya, pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak azazi manusia. Selanjutnya, kita bicara tentang fungsi konstitusi. Apa sih sebenarnya fungsi konstitusi, ya? Nah, konstitusi sebenarnya berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Selanjutnya, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme yang oleh Karl Joachim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk pemerintah. Jadi fungsi konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang dan juga mengemukakan apa hak-hak warga negara supaya terlindungi. Next, fungsi konstitusi yang ketiga berfungsi, ya, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kuasanya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Memberi suatu
Jadi fungsi konstitusi selain membatasi, mengendalikan kekuasaan penguasa agar tidak melanggar kekuasaan secara wewenang-wewenang terhadap rakyatnya, juga memberikan suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Kemudian dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Kemudian menjamin hak-hak azazi warga negara. Selanjutnya, ya, kenapa konstitusi itu muncul? Ya, ini sebagaimana kita ketahui, ya, pada masa dulunya ada yang menyebut, ya, menurut Hobbes itu karena ada game, ya, Homo homini lupus, man is a wolf to his fellow man. Manusia itu serigala bagi manusia yang lainnya. Artinya segala yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Kemudian muncul lagi pandangan belum omnium contra omnes, perang semua lawan semua. Nah, hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah factum unionis. Selanjutnya timbullah perjanjian rakyat, menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectionis. Jadi, kenapa munculnya konstitusi adalah karena pada masa itu adanya keadaan di mana yang kuat akan menindas yang lemah, yang berkuasa menindas yang dikuasai, sehingga untuk menciptakan suasana yang tertib, ya, menimbulkan kesejahteraan, maka akhirnya mengadakan istilah yang perjanjian antara sama manusia, ya, disebut dengan factum unionis. Dan perjanjian itu menyerahkan kekuasaan kepada penguasa, ya, kepada yang diamanahkan, ya, oleh rakyat, tetapi tentu untuk membatasi kekuasaan yang diberikan diamanahkan oleh rakyat itu harus ada semacam undang-undang dasar atau konstitusi sehingga yang diberikan amanah tidak bertindak semena-mena atau menjamin bahwa yang memberikan amanah akan dijaga hak-hak azazinya. Next, apa sih sebenarnya tujuan daripada konstitusi? Ya, tadi fungsinya, sekarang tujuannya apa? Ya, mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara? Ya, tadi dijawab adalah dapat membatasi kuasa pemerintah atau penguasa negara. Nah, menurut seorang ahli konstitusi, ya, Naoki Kobayashi, bahwa Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui ini, Undang-Undang Dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis. Jadi, di samping membatasi mengendalikan kekuasaan politik dari pemerintah yang berkuasa, juga untuk menjamin hak-hak rakyat, juga dapat membina, menciptakan, menjaga tatanan kehidupan politik yang demokratis. Apa bentuk pembatasan di dalam konstitusi? Yang satu, kalau di Indonesia yang Undang-Undang Dasar 45, adanya pedoman bagi presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahannya. Jadi apa kekuasaan presiden itu sudah dijelaskan, apa yang menjadi kekuasaannya, apa yang membatasi kekuasaannya. Kemudian syarat-syarat yang dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden. Ini juga dalam konstitusi dijelaskan. Pembatasan masa jabatan, ya, ini juga dalam upaya pembatasan kekuasaan. Pemberhentian presiden dan wakil presiden. Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Pernyataan perang membuat perdamaian perjanjian dengan negara lain. Menyatakan keadaan bahaya. Mengangkat dan menerima duta negara lain. Pemberian grasi, pemberian amnesti dan abolisi, pemberian gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, pembentukan Dewan Pertimbangan. Jadi semua kekuasaan yang diberikan kepada presiden juga dibatasi melalui Undang-Undang Dasar 1945. Apa materi muatan dari konstitusi? Apa sebenarnya materi?
Jadi apa sebenarnya materi muatan konstitusi itu? Menurut J.G. Steinbeck, bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Dan ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. Selanjutnya, K.C. Ware mengatakan bahwa dalam sebuah negara kesatuan yang perlu diatur dalam konstitusi, pada azasnya hanya 3 masalah pokok. Yang pertama, struktur umum negara, seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial. Yang kedua, hubungan dalam garis besar antara kekuasaan-kekuasaan tersebut satu sama lain. Ketiga, hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga negara. Selanjutnya, materi muatan konstitusi menurut A.H. Streichen mengatakan bahwa konstitusi dalam sebuah dokumen formal berisikan hal-hal sebagai berikut. 1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. 2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. 3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Ketiga, suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Selanjutnya, menurut Phillips, Hood, dan Jackson, menegaskan bahwa materi muatan konstitusi adalah sebagai berikut: suatu bentuk aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan kekuasaan organ-organ negara, yang mengatur hubungan-hubungan di antara berbagai organ negara itu satu sama lain, serta hubungan organ-organ negara itu dengan warga negara. Sedangkan Miriam Udarjo mengatakan bahwa setiap undang-undang dasar memuat ketentuan mengenai satu organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua adalah hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur mengubah undang-undang dasar. 4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi, yaitu yang pertama, organisasi negara. Misalnya pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ya. Yang kedua, hak asasi manusia. Kemudian prosedur pengubahan, prosedur mengubah undang-undang dasar. Kemudian ada kalanya membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Memuat cita-cita rakyat dan azas-azas ideologi negara. Ada 2 macam pengertian konstitusi, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Jika kita mengartikan konstitusi secara sempit, yakni sebagai suatu dokumen atau seperangkat dokumen, maka ada negara seperti Inggris yang tidak memiliki konstitusi yang termuat dalam satu dokumen tunggal. Dia hanya memiliki dokumen single core konstitusional. Jadi yang berlaku di Inggris sering yang diberlakukan adalah konvensi. Walaupun tidak tertulis, tapi kebiasaan-kebiasaan dalam pelaksanaan tata negaranya itu dijalankan. Nah, bagaimana dinamika konstitusi di Indonesia? Undang-Undang Dasar 1945 pada masa kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi. Kemudian Konstitusi RIS tahun 49 yang mulai dari 27 Desember 49 sampai dengan 17 Agustus 1950. Kemudian Undang-Undang Dasar 1950 pada 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada masa Orde Lama.
Jadi ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijalankan pada masa Orde Lama, yaitu 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dilaksanakan pada masa Orde Baru, yaitu tahun 1996 sampai dengan 1998. Kemudian kita masuk kepada masa reformasi yang tentunya tetap menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya bisa kita lihat bagaimana terjadinya reformasi, apa yang dituntut dalam reformasi, ya. Ada tuntutan amandemen Undang-Undang 45, yaitu menyesuaikan dengan dinamika terjadi dalam masyarakat Indonesia, maka Undang-Undang 45 dilengkapi, ya, bukan diganti, ya, tetapi dilengkapi pasal-pasalnya sesuai dengan perkembangan dinamika global dan perkembangan yang ada di dalam masyarakat kita. Dan kita lihat adanya penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI, kemudian penegakan HAM, pemberantasan KKN, otonomi daerah, kebebasan pers, dan mewujudkan kehidupan yang demokrasi. Ya, terjadi beberapa perubahan dalam batang tubuh, ya, dalam bab, dalam pasal, dalam ayat Undang-Undang 45, yaitu yang disebut dengan amandemen Undang-Undang 45. Ya, tujuan dari amandemen tersebut adalah untuk menyesuaikan dinamika yang terjadi dalam perkembangan masyarakat, ya, perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan perkembangan internasional secara global, tidak menggantikan Undang-Undang 45, tapi melengkapi pasal-pasalnya agar dapat mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan dinamika perkembangan terjadi pada saat ini. Nah, kedudukan Undang-Undang Dasar adalah sebagai hukum dasar dan tertinggi. Secara normatif, Undang-Undang Dasar tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Secara normatif, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makanya jika ditemukan satu norma dalam undang-undang yang dibuat saat ini, misalnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, maka itu akan memunculkan persoalan konstitusionalitas undang-undang tersebut terhadap Undang-Undang 45, maka dalam sistem hukum di Indonesia sekarang, lembaga negara yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang 45 adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi setiap undang-undang dirasa bertentangan dengan Undang-Undang 45, disediakan satu wadah, yaitu Mahkamah Konstitusi, untuk menguji apakah undang-undang yang dibuat itu bertentangan dengan Undang-Undang 45 atau tidak. Apabila bertentangan, maka undang-undang tersebut dapat dibatalkan. Selanjutnya, secara singkat, ya, kita durasi, kita rangkum saja, ya, materi ini. Ya, dalam arti sempit, konstitusi merupakan satu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Jadi dalam arti sempit, undang-undang itu seperangkat dokumen tertulis, ya. Sementara dalam arti luas, konstitusi itu merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Apa itu yang tidak tertulis? Yaitu seperti konvensi yang ada di Inggris, artinya kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan yang berhubungan dengan persoalan-persoalan konstitusi, maka dapat diselesaikan, ya, dengan seperti apa yang pernah solusi yang diputuskan sebelumnya. Selanjutnya, konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Jadi konstitusi itu membatasi kekuasaan pemerintah tidak sewenang-wenang, ya, penguasa kepada rakyatnya. Kemudian membagi kekuasaan negara, jadi jelas kekuasaan eksekutif apa, legislatif apa, yudikatif apa. Kemudian memberikan jamin HAM bagi warga negaranya. Hak warga negara dijamin di dalam konstitusi. Nah, konstitusi selanjutnya juga mempunyai materi muatan tentang organisasi negara. HAM, prosedur mengubah undang-undang dasar, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, kemudian berisikan cita-cita rakyat dan azas-azas
Jadi konstitusi ya di samping memuat tentang organisasi negara, HAM, prosedur mengubah undang-undang dasar, ya juga berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, kemudian berisi cita-cita rakyat dan azas-azas ideologi negara. Makanya dalam Undang-Undang Dasar 45 kita ada Pancasila ya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya pada awal era reformasi adanya tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Sebab itu dalam tubuh Undang-Undang Dasar 45 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam, multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN. Selanjutnya, dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 45 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. 4 kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan. Inilah yang disebut dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Tentunya sudah berapa kali dilaksanakan, disempurnakan, sehingga dapat menampung daripada perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan di dunia global, sehingga kita dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dengan menyempurnakan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Dasar 45 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Kekuasaannya sangat besar pada Presiden. Pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal penting dalam undang-undang dan rumusan Undang-Undang Dasar 45 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup mendukung ketentuan konstitusi dan sesuai dengan tuntutan reformasi. Ini menjadi dasar amandemen Undang-Undang Dasar 45. Awal proses perubahan Undang-Undang Dasar 45 adalah pencabutan ketetapan MPR nomor 4 MPR 1983 tentang referendum pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia mengawali perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, dari proses perubahan Undang-Undang Dasar 45 dapat diketahui hal sebagai berikut. Perubahan Undang-Undang Dasar 45 dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan dilaksanakan dalam 4 tahapan. Yaitu dalam sidang umum MPR 99, 2000, 2001, 2002. Hal ini terjadi karena materi perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR 99 2000 tidak seluruhnya dapat dibahas dan diambil putusan. Hal itu berarti bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 45 dilaksanakan secara sistematis berkelanjutan karena senantiasa mengacu dan pedoman pada materi rancangan yang telah disepakati sebelumnya. Undang-Undang Dasar 45 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, maka akan melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukannya kepada Mahkamah Konstitusi untuk diuji. Ya, baik, demikianlah pembelajaran kewarganegaraan kita pada sesi ini. Ya, sengaja demi durasi kita persingkat. Mudah-mudahan telah disimak dari awal sampai akhir, diambil manfaatnya. Jika bermanfaat, silakan terus di-subscribe channel ini dan di-share kepada masyarakat lainnya sebagai bagian daripada edukasi pembelajaran kewarganegaraan kepada masyarakat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.